Ternyata dia ini paling victim. Dia pura-pura nangis di depan orang tuanya biar aku dimarahin. Jadi aku punya temen, dia tuh cewek. Nama palsunya apa ya? Kentut. Jadi si Kentut ini kayak dia tuh dempul. Aku minta maaf, tapi aku gak masuk mengedek. Tapi ini fakta, dia dempul. Bukit, orangnya toksik, suka ngata-ngatain orang caper. Padahal Allah Akbar, udah. Ya kena marah gue. Ya lanjut ah. Nah, enggak, siapa yang mau marahin kamu? Enggak ada yang marah. Dora tidak marah, But juga tidak marah. Santai saja. Bapak aku marahin aku, Dora. Aku nggak boleh berisik. Jadi aku mau bisik-bisik boleh? Boleh. Ya udah. Nah terus dia tuh kayak apa namanya, waktu itu kan dia ngatain gue tuh sama teman-teman gue. Dia ngatain gue tuh caper. Soalnya gue tuh kayak, kan gue tuh lagi kayak main kereta-keretaan gitu sama teman-teman gue. Dia bilang kayak, ih caper MKKB, padahal udah kelas 9, ih malu-maluin gitu. Awalnya gue diemin doang. Terus dia bilang lagi ke gue pas gue lagi nulis, kan gue pakai LKS. Terus gue gak nulis kan, gue nggak naruh LKS gue tuh di meja, gue naruhnya di tas, karena gue ada LKS, jadi gue nggak boleh nulis, nggak usah nulis gitu, karena gue udah ada. Terus dia bilang kayak, Yam, tulis. Kok Yam sih? Riam gitu katanya. Nulis Yam, itu kasihan yang di depan yang jadi sekretaris udah nulis LKS, lu nya nggak nulis. Gue diemin aja. Terus gue taruh LKS gue di meja. Terus dia bilang kayak, minimal kalau ada LKS itu ditaruh lah di meja gitu. Gue diemin. Nah pas di kantin gue kan kayak beli cireng sama minum tuh sama Terio. Nah gue tuh dihalang sama dia, Dora. Gue dihalang sama dia, jadi pas di depan pintu gue jatuh, makanan gue jatuh, terus minum gue itu pecah gara-gara dia ngituin kakinya di deket gue pas mau masuk. Jadi gue kayaknya kesandung. Nah pecah semua kan. Pokoknya cireng gue jatuh, terus kayak diinjek gitu sama dia. Nah, gue nih kan emang udah sabar, gue kan orangnya tuh sabar. Terus pas digituin gue tuh marah gitu. Gue bilang kayak, dempul, muka lu tuh sama kayak tembok ya. Lu tuh gak usah kayak gitu. Lu tuh cewek, tau gak sih? Udah mau ketek, dempul, suka ngatain orang, caper, sok cantik, muka kayak tai. Lu nyadar gak sih? Lu tuh mau ketek gitu. Terus dia kayak bauin keteknya, dia kayak natap gua, terus dia pergi. Dan besoknya pas di sekolah, tiba-tiba ada orang tuanya di kelas. Ini bisik-bisik ya? Iya, ini bisik-bisik Dora, tapi emang mulut aku emang suaranya gede. Baik. Iya. Tiba-tiba ada orang tuanya, ada emaknya di dalam kelas nanyain, Riam, mana namanya Riam. Terus kelas nunjuk gue kan yang baru masuk. Terus emaknya tuh kayak dateng terus nampar gue kayak keras. Dia nampar gue. Dia nampar gue. Terus pas dia nampar gue itu dia bilang kayak, kamu kenapa bikin nangis anak saya? Dia ngadu sama saya, katanya kamu mukul dia. Mukul, Dora. Aku mau nanya deh sama kamu, aku ada gak bilang kalau aku mukul dia? Tidak, Dora tidak mendengar kamu ada mukul dia sama sekali. Apakah itu benar? Tidak Dora, aku tidak memukul dia. Dia sendiri yang naruh kakinya pas aku mau masuk, terus aku kesandung. Makanya aku bikin dia nangis. Aku gak tahu kalau dia nangis, karena dia emang tuh gak nangis pas di sekolah. Ternyata dia ini paling victim. Dia pura-pura nangis di depan orang tuanya biar aku dimarahin. Terus aku ngelihat mukanya tuh kayak ngeledekin. Nah terus datang guru. Pas datang guru itu ngomong sama emaknya si bau ketek ini, si kentut ini. Emaknya ngomong kayak, ibunya guru gue tuh ngomong kayak,
Bu ini kenapa kok ini apa namanya kok ibu ada di sini, terus apa namanya guru gua nih kayak dimarahin gitu sama mamanya si kentut, kayak dia bilang kamu gimana sih jadi anda gimana sih jadi guru kok nggak becus, ini anak saya nangis dipukulin sama Riam gitu. Nah terus gue ditarik gitu kan sama bu gurunya, terus gue bilang kayak benar kamu misalnya mukul dia sampai dia nangis. Gue bilang kayak enggak bu, saksinya banyak yang ngeliat kalau saya nggak mukul dia, saksinya banyak. Nah dia bilang kayak apa ibu guru gue tuh bilang kayak bu tapi Riamnya ngaku kalau misalnya emang Riamnya tuh nggak ada apa mukulin anak ibu gitu. Tapi ibunya si kentut ini gak terima, ibunya kentutnya masih ngoceh-ngoceh kalau misalnya apa gua itu nggak dikasih SP, gua nggak dipanggil orang tuanya, dia nggak bakal pulang. Ya udah, jadi guru gue biarin aja, guru gue mulai pelajaran, ya udah biarin aja ibunya di situ, bener aja ibunya gak pulang-pulang, dan ibu itu dicuekin aja sama guru gue, kayak ibu si kentut ini kayak udah marah-marah gitu ke si gurunya, cuman nggak di apa namanya, yang nggak dilirik nggak dipandangin gitu, udah sih gitu aja, nggak ada hubungannya sama boket teh, astagfirullah Riam. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak ya, sangat detail sekali ceritanya, luar biasa. Oke. Kamu mau cerita tentang apa? Jadi, boleh aku tahu. mau cerita tentang aku nyadar kalau aku semandang fisik itu. Jadi, aku ketemukan kayak orang di Roblox, cowok lah di Roblox. Terus, aku di sini nggak tahu kan mukanya gimana. Lalu aku main sama dia sampai setiap hari, kayak pokoknya bener-bener setiap hari aku main sama dia. Terus sampai tukeran sosmed lah. Nah pas tukeran sosmed ini aku tuh join kayak live streamnya dia di YouTube kan. Pas aku join itu tuh aku kayak gimana ya, aku ngeliat mukanya dia tapi belum terlalu jelas karena itu live streamnya kayak game gitu. Nah terus aku kayak gimana ya, cerita live streamnya tuh kayak boring gitu loh. Terus aku keluar kan, nah ternyata 2 jam setelahnya tuh dia masih live. Terus aku join kan karena aku penasaran. Terus itu mukanya bener-bener jelas banget karena dia live stream Ome. Pas aku lihat, sumpah aku sampai gimana ya, itu udah kejadian 3 hari yang lalu. Sampai saat ini tuh aku masih jijik. Gimana ya, aku gak nafsu makan, terus aku jijik, kayak aku kepikiran terus sama mukanya dari live stream itu. Aku bener-bener gak mau main sama dia lagi. Aku bener-bener mau semua sosmed dia tuh mau aku blokir, Roblox itu mau aku unfriend. Pokoknya aku gak mau lihat muka dia lagi. Udah sih itu aja. Apakah kalian dengar? Apakah kalian dengar? Katakan lebih keras. Apakah bisa dikatakan lebih keras? Bagian akhir tadi maksudnya bagaimana? Aku jijik liat muka dia sampai aku nggak nafsu makan. Baiklah, Dora mengerti. Terima kasih banyak ya sudah bercerita. Jaga kesehatan. Ya, makasih ya. Kalian dengar dia ngomong apa? Oh my god. Oh my god. Jujur tadi karena dia umur 13,
Gue ngira kayak ceritanya bakal kayak nyantai gitu kan guys. Holy shit. Sampai gak mau makan. Apakah kalian dengar? Apakah benar dia berkata dia sampai tidak mau makan, teman-teman sekalian? Apakah aku tidak salah dengar? Apakah telingaku rusak, teman-teman sekalian? Apakah bisa validasi perkataannya sekali lagi, teman-teman? Yo bro, I ain't gonna lie. Kalau itu gua dan gua tahu, wah, demi Tuhan ya guys ya, gua tuh orangnya nggak gampang overthinking, tapi kalau sampai gua tahu salah satu viewers gua, salah satu dari kalian ada yang nonton gua, terus lihat muka gua sampai nggak bisa makan, sampai kalian mual-mual gitu gara-gara lihat muka gua, kayak gua bisa pensiun anjing. Kayak gue bisa pensiun. Enggak. Masalahnya paham nggak kalian? Gue tuh ngerti. Kalau misalnya viewers gue sama gue, kita mainannya tuh kayak toxic play. Kalau toxic, gue juga toxic kadang. Nah, tapi kalian tuh tahu loh kayak ada batas bercanda. Dan emang gue tahu kalau kalian lagi bercanda, tapi ini orang dia bener-bener dari dalam lubuk hati terdalamnya. Dia cerita ke gue nih, orang mukanya saking jeleknya sampai gak bisa makan, sampai dia uninstall Roblox. Tiap dia keinget mukanya dia mual. What? Seburuk rupa apa itu orang anjir? It doesn't make sense. Gak make sense guys. Sampai gak nafsu makan loh dia bilang. Gak make sense aja di kepala gue soalnya. Emang make sense ya tuh bagi kalian? Udah 1 jam, gak apa-apa deh, kita lanjut. Aduh, gila dah manusia-manusia tuh. Wah, deg-degan gue dengernya sampai. Gue sampai drop ini gue anjir. Gue sampai drop acting gue anjir kalau udah denger gini terus sampai gini tuh. Bergetar hati gue dengernya guys. Gak gerah lu, enggak udah dingin air nih. Baiklah, kita akan lanjut. Kita akan lanjut menarik orang berikutnya. Hell no, bro. Mungkin dia trauma itu, jangan gitu juga lah. Tapi masa lu trauma sama muka orang, guys? Kayak dia bahkan gak ada salah apa-apa loh. Dia gak jahat. Dia gak kayak toxic. Dia gak ngapa-ngapain. Dia literally cuman hidup anjir. Dan kalau jelek tuh ya udahlah, itu pilihan gak sih? Maksud gue kayak kalau dia jelek ya udah, jangan sampai lu nggak bisa makan juga. Dia manusia. Halo, apa kabar bro? baik. Oke, umur berapa? 19. Oke. Kalau boleh tahu lu mau cerita tentang apa nih hari ini? Jauh-jauh kesini ada kabar apa bos? Sebenarnya ada banyak cerita. Oke, Lu boleh pilih deh. Oke. Gua suruh member gua pilih aja. Apa? Satu cerita tentang di pondok, yang kedua cerita tentang Pondok lagi. homo. Jadi pilihannya pondok atau horor? Homo. Bukan horor. Homo. Iya. Yo chat. Pilih chat. Coba pilih. Chat, pilih chat. Cepet Ya, chat, pilih chat. homo ya. Pilih chat. 1 atau 2 ada chat. Pondok. Meskipun pondok udah sering, it's fine. Oke, kita siap mendengar cerita pondok lagi. Apa nih kali ini anomali pondok apa? Ini untung bucin gak join anjing. Kalau bucin pas ada dia pasti langsung ngamuk-ngamuk karena dia pendekar pondok anjir. Dia pembela pondok nomor 1 di dunia. Oke, silahkan ceritakan pondok lu ini. Jadi kan gue tinggal di Kalimantan, Nol. Nah, gue waktu SMP Kalimantan dan pondok, guys. Kalimantan gacor, pondok gacor, gabung jadi satu. Digabungin sampai miring ini wig gua. Digabungin.
digabungin Pondok dan Kalimantan gacor, Pondok gacor. Yaudah, oke lanjut. Gue kan tinggal di Kalimantan Tengah, dan waktu SMP gue mondok 3 tahun. Oke. Waktu mungkin sebagian orang tahu kalau misalnya lagi mondok pasti adalah kayak cerita suka-suka sama kakak kelas gitu loh. Jadi waktu itu kan gue kelas 8. Kelas 8, terus ada satu murid pindahan yang masuk ke pondok itu. Dan si anak ini ternyata suka sama gue, Nun. Oke. Nah, gue nggak tahu sih dia tuh suka karena apa. Tapi kalau gue dengar dari cerita teman-teman gue, dia bilang suka sama gue karena gue itu lucu. Gak tahu sih, jijik banget sumpah. Tapi ini cowok kan? Cewek dong. Cewek dong. Nggak jauh-jauh juga ternyata guys. Cerita yang nomor 2 tadi homo, yang ini lesbi. Podo wae, cok. Bahasa Jawanya. Ternyata mau dihindari pun sama aja kita balik ke sini lagi, chat. Mau 1000 kali kita berusaha menghindar, baliknya ke sini lagi dan lagi. Welcome home. Iya. Sama Tapi kalau saja. Sama saja ini. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Nah, terus kan kan cewek kan pasti ada haid kan, halangan gitu. Iya. Posisinya di situ, gue kan lagi halangan, otomatis kan nggak sholat, Nul. Iya betul. Terus si cewek yang suka sama gue ini sholat. Terus waktu gue udah mulai sholat, dia halangan, dia haid. Oke. Otomatis dia sholat. Nah, 2 hari setelah dia halangan, tiba-tiba dia sholat lagi, Nul. Ternyata pas gue tahu, dia itu pura-pura udah nggak haid, tapi kayak gimana ya? Dia tuh sholat, tapi dia tuh posisinya haid dan pembalut. Kan nggak boleh anjir. Iya, makanya itu gue kayak, ini orang sakit ya. Oke, terus dan kan waktu itu ternyata gue tahu sama bagian yang bersih-bersih setiap sore kalau dia itu buang pembalutnya di belakang toilet dan itu masih banyak banget darahnya, Nur. Itu kayak, ini orang stres nih. Why? Tujuannya dia ngelakuin itu apa? Motifnya dia tuh kenapa? Lanjut. Itu kemarin sempat gue tanyain kan, kenapa sih kan lagi haid, kenapa masih maksain buat sholat? Ternyata dia bilang dia nggak, karena dia mau lihat gue sholat. Apa hubungannya sama gue, anjir? Dia cuma mau ketemu gue waktu di musola. Itu doang alasannya. PDKT, demi PDKT-in lu, dia rela sholat dalam kondisi haid. Iya. Dan itu pembalutnya, sumpah itu pembalutnya dibuang masih banyak banget darahnya. Ya, yang gimana sih orang haid baru 2 hari, tiba-tiba udah sholat lagi. Tuh lagi deres. Dan dia di pesantren. Iya, pesantren. Pokoknya ini dia chat. Ngapain dan dia bilang sama gue, anjir, ngapain dia mau liatin lu sholat? Why? enggak. Ya, pokoknya dia tuh kayak deketin gue gitu loh. Dan dia bilang kalau dia tuh suka kalau lagi di deket gue atau gimana, kayak nyaman gitu loh, lihat gue vibe-nya kan gue orangnya bukan pick me ya, tolong. Kan gue orangnya kayak suka lihat orang lain kehibur gitu loh. Jadi mungkin dia ngerasa dia kalau deket gue tuh terhibur. Tapi caranya bukan kayak gitu maksudku tuh. Pam. Ya, balik lagi kita guys. Nggak jauh-jauh. Penting dah tuh orang. Terus gimana? Setelah itu lu masih deket sama dia? Enggak lah. Kan gue udah lulus duluan. Dia kan masih kelas 7 waktu itu, gue kelas 8. Jadi gue lulus duluan dan itu lost contact. Gue udah nggak pernah peduliin dia, mau dia ngapain, mau dia ngasih gue jajan, tapi gue tetap bilang terima kasih. Tapi ya udah sih kayak aneh, orang aneh. Adik kelas?
Adik kelas, dia kan pindahan baru masuk. Dia tuh masuk semester 1, semester 1 mau semester 2 mungkin, ya. Adik kelas. Oh hell no. Dia tuh di satu pondok pesantren. Oh hell Kalau dia no. gitu. Oh hell no. Dan waktu itu kan Covid nul. Kan kami kan pulang semua tuh waktu Covid. Dan balik ke pondoknya tuh kayak dijadwalin gitu loh, yang mau masuk kloter 1 siapa gitu loh. Dan aku masuk kan kloter 1. Ternyata dia dapat bocoran tuh aku masuk kloter 1. Dia masuk kloter 2 nyusulin aku nul. Oh enggak sih, creepy anjir. Creepy sih. Creeper sih anjing. Tai. Tiba-tiba kan di pondok juga nyuci baju sendiri kan nul. Tiba-tiba dia nyuciin bajuku, nyariin tempat aku mandi, kayak nyariin toilet buat aku mandi gitu-gitu loh. Woi, itu nyariin tempat buat lu mandi. Nyariin tempat posisi lu mandi di mana dicariin sama dia. Enggak, dia tuh kan di pondok tuh pasti ngantri gitu kan nul. Jadi Oke. dia tuh kayak ngejagain toilet gitu loh. Misalnya nih ada yang nanya, ini toilet yang mau mandi siapa? Dia bilang kakakku gitu loh. Kenal aja enggak kakakku katanya. Oke, ya baik Iya, sih, but still. Iya baik. Tapi kalau tiba-tiba nyuciin baju gue, kenapa ya? Tolong. Oke, itu Nyuciin aneh. baju. Oke, itu aneh. Ya, itu aneh. Paham. Yeah, that's really Bang, weird. That's really weird. Ember. Nih kak, tinggal dijemur. Oh, Yang iya, nyuci siapa? Aku iya. katanya. Iya, itu aneh sih, itu aneh sih, Chat. Bener-bener itu aneh banget sih, Chat. Oke, paham. Untung pas masih SMP anjir. Bukan untung sih, tapi kalau misalnya itu kejadian pas SMA ya, gue mikir nih orang bisa sampai seberapa jauh anjir. Kalau masih SMP aja udah bisa kayak gitu. Sumpah iya lagi.